Banggai Laut. Menyebut wilayah ini, kita pasti sudah membayangkan keindahan laut dengan pasir putih yang indah dan lembut. Ya, benar sekali. Kabupaten yang baru berusia kurang lebih 9 tahun ini memiliki potensi wisata alam yang bisa bersaing dengan wisata pantai berkelas internasional. Tak percaya? Yuk ikuti saya menjelajah pesona alam di Banggai Laut. Berada di ujung sebelah timur dari Pulau Sulawesi, kabupaten ini memiliki begitu banyak objek wisata. Dengan garis pantai yang panjang, kabupaten ini sangat indah dan cantik. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan, berkunjung ke beberapa objek wisata di Kabupaten Banggai Laut. Tetaplah bersama saya di Pesona Indonesia. Yang penasaran dengan pantai di Banggai Laut? Sabar dulu ya. Saya masih mau ajak pemirsa Pesona Indonesia untuk berkunjung ke salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh kabupaten ini. Disebut Karaton Banggai. Karaton ini merupakan peninggalan budaya yang dahulunya dijadikan sebagai rumah raja di zaman Kerajaan Banggai. Tak susah mendapatkan lokasi ini, karena Karaton Banggai berada persis di tengah kota Banggai, ibu kota Banggai Laut. Selamat pagi, pagi. Apa kabar ini? Baik. Nah, saya boleh lihat-lihat nih Pak, ini Keraton Banggai ya? Iya, Keraton Banggai. Kerajaan Banggai, baik. Tapi sebelumnya bapak-bapak di sini ini posisi mereka ini adalah penjaga atau pengawal keraton. Jadi tugasnya beliau-beliau ini mengamankan sekitar keraton dan juga di kota. Oh jika gitu. dibutuhkan, ya. Dan pada saat raja itu melakukan perjalanan, biasanya mereka didampingi. Oh, ya. Ini berarti sistem keamanan pertama Sistem ya keamanan di di keraton. ya. Baik. Ini wow, ini dalamnya sangat colorful ya. Iya, Warna-warni ini melambangkan apa Pak? Berbagai Ya. warna yang ada di sini nih Ini Pak. kalau ciri khas warna Banggai itu memang merah. Merah. Iya, merah. Kemudian ada kuning melambangkan sebuah kebanggaan. Ya. Kemudian warna putih juga biasa digunakan. Kalau bendera kita merah putih. Merah putih Ya, tetap merah Pak putih. ya. Oh iya, ini. Iya, ini masih sudah miniatur tempat duduknya raja dan permaisuri. Oh. Jadi ini salah satu peninggalan, Iya, sejarah dari dari Kerajaan Banggai Pak ya. Nah, Kerajaan Banggai ini dia agak unik Mbak, karena dia perjalanan sejarahnya itu tidak mengenal putra mahkota, tetapi dia lewat musyawarah, kemudian dipilihlah sebagai seorang raja. Ya, itu turun temurun sampai raja terakhir kemarin yang dipilih oleh Basalo Sangkap. Nah Pak, keraton ini sekarang digunakan untuk apa nih Pak di sini? Ya, di sini ada nanti event besar di bulan Desember. Karena perjuangannya Pak Bupati ini, syukur kita sudah masuk ke kalender nasional. Jadi dia kegiatan nasional sudah ditata oleh pusat Kementerian Pariwisata. Nanti pada tanggal 4 Desember puncaknya namanya upacara adat Malabutumbe. Upacara adat Malabutumbe. Iya, Malabutumbe, itu iya. seperti apa Pak upacaranya? Jadi dia itu kegiatannya telur pertama Maleo itu yang ada di Batui itu sesuai kepercayaan masyarakat Batui yang ada di Kabupaten Banggai itu sebelum dikonsumsi pertama, jadi ketika dia bertelur sebelum dikonsumsi dia harus dibawa dulu ke Banggai. Itu ratusan tahun sudah upacaranya itu. Itu menandakan sebuah amanah, sebuah amanah yang harus diemban oleh masyarakat. Jadi para leluhur atau para pendahulu kita memberikan pelajaran kepada masyarakat Banggai untuk menjaga sebuah amanah. Jadi kita harus benar-benar melaksanakan. Nah, itu di event. Kemudian upacaranya itu puncaknya di keraton. Puncaknya di sini Pak ya. Nah, jadi penyerahan telur Maleo itu. itu. Telur pertama yang nama upacaranya Malabutumbe. Malabutumbe. Ya, jadi keluarga dari Batui kemudian menggunakan kapal laut dengan perjalanan 1 hari, kemudian tibalah jadi ada 2 kabupaten yang
melakukan prosesi itu. Upacara ini Pak ya? Iya, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut. Kerajaan Banggai sendiri adalah sebuah bawahan dari Kerajaan Ternate yang berkuasa di sekitar kawasan Maluku Utara dan sekitarnya. Letak bangunan ini terletak di ketinggian sehingga dari tempat ini terlihat adanya pelabuhan dan laut sebagai pintu masuk dan keluarnya wilayah Banggai. Warisan budaya yang patut sekali untuk dilestarikan ya. Kalau berbicara tentang laut, sepertinya tak akan ada habisnya. Mulai dari potensi perikanannya hingga pariwisata. Sepertinya Banggai Laut dianugerahi dengan potensi laut yang mengagumkan. Walaupun kabupaten ini hanya memiliki luas wilayah kurang lebih 727,5 km persegi, tapi wilayah paling timur Sulawesi ini memiliki begitu banyak objek wisata yang masih belum banyak orang yang tahu. Ya, diistilahkan surga tersembunyi. Nah, salah satunya adalah Pantai Oyama. Oke, pemirsa, sekarang saya mau bersiap untuk menyeberang ke Pantai Oyama. Nah, kebetulan ini weekend, jadi saya akan pergi sama beberapa wisatawan. Kita akan sama-sama menyeberang ke Pantai Oyama. Ikuti terus perjalanan saya. Bersama wisatawan yang berasal dari kota Banggai, kami menuju Pantai Oyama dengan menggunakan speedboat. Jarak yang ditempuhnya hanya 15 menit dari desa Lokotoy. Nah, biasanya juga warga desa menyewakan perahu bermotor mereka kepada para wisatawan yang datang. Tak membutuhkan waktu yang lama bukan? Dan kita telah sampai. Ini kita sudah tiba di Pantai Oyama yang begitu biru dan menyejukkan mata. Nah, tadi kita menyeberang kurang lebih sampai ke sini tuh 10 menit. Ayo kita explore sama-sama, ikutin saya terus. Sepertinya saya tak punya banyak kata-kata untuk mendefinisikan keindahan Pantai Oyama ini. Ini bukan hanya indah, tapi indah sangat. Lihatlah degradasi warna lautnya yang berwarna biru ini, berpadu dengan pasirnya yang putih memanjang sepanjang pantai. Saya rasa Pantai Oyama ini bisa masuk dalam daftar pantai terindah se-Sulawesi Tengah sih. Ini indah sekali. Pantai Oyama menjadi lokasi objek wisata favorit warga Kabupaten Banggai Laut. Setiap akhir pekan seperti ini, pastilah lokasi ini ramai oleh para wisatawan yang ingin melepas penat setelah seminggu bekerja. Namun, lokasi ini belum banyak menyediakan fasilitas pendukung untuk liburan. Tapi saya rasa sih, liburan dengan pantai alami seperti ini justru menambah kesan liburan yang sangat alami. Nah, kalau sudah lihat lokasi pantai yang biru jernih dengan pasirnya yang putih seperti ini, kita kudu wajib untuk menjaga alamnya ya. Kalau ke sini, usahakan sampah makanan dibawa pulang, jangan ditinggalkan di sini atau dibuang di laut. Jadilah wisatawan yang bijak. Birunya laut dan putihnya pasir di Pantai Oyama ini membuat saya enggan untuk beranjak pergi. Mungkin juga jika Anda di sini pasti merasakan hal yang serupa. Tapi saya masih harus mengajak pemirsa Pesona Indonesia untuk berkunjung ke objek wisata pantai yang lain. Kemanakah saya? Tetap di Pesona Indonesia.
Provinsi Sulawesi Tengah, Banggai Laut memang terkenal akan keindahan pantainya. Kabupaten termuda ini memiliki potensi kepariwisataan yang amat baik. Juga mampu menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Ini dikarenakan keindahan alamnya yang begitu mempesona. Salah satu objek wisata yang juga menjadi lokasi favorit bagi warga Banggai Laut adalah Pantai Lambangan Pauno yang berada di Desa Kendek. Nah, saat ini saya sudah berada di Lambangan Pauno, salah satu pantai yang berada di Desa Kendek. Dan ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di Banggai Laut. Seperti apa pantainya? Yuk kita lihat sama-sama. Inilah Pantai Lambangan Pauno. Indah bukan? Pasirnya memang tak seputih Pantai Oyama. Tapi pinggiran pantainya yang luas dan bersih sangat cocok dan aman untuk kegiatan wisata Anda bersama keluarga, apalagi membawa anak-anak. Coba lihat mereka, sangat riang bermain di pantai. Ada ayunan nih, sepertinya asik kalau kita menikmati keindahan pantai dengan bermain ayunan. Anda tak perlu khawatir kekurangan bekal makanan jika ke sini. Karena di Pantai Lambangan Pauno banyak warga yang menjual makanan dan minuman. Tentu saja lokasi objek wisata ini sangat berdampak bagi ekonomi warga setempat. Baik, di Banggai Laut ini terdapat pantainya bersih. Ini panjang kurang lebih 1 kilo. Kedalaman 2, 3, 4, dan 5 seterusnya. Kemudian bersih, ini dirawat oleh warga, kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Kunjungan juga bagus. Selain Pantai Oyama, kita punya Lambangan Pauno, ini juga sama seperti ini. Panjang kalau Lambangan Pauno terbagi 2 Pak wisatanya. Yang pertama adalah luas 3 km, belakangnya hutan bakau, kemudian depannya kurang lebih hampir 2 kilo, itu panjang pasir putih dengan kedalaman yang bersih lautnya. Insya Allah untuk meningkatkan kunjungan wisata yang ada di Banggai Laut, kita alhamdulillah sudah dapat dana dari pemerintah pusat untuk perkembangan percepatan pembangunan bandara. Hari ini saya baru kemarin 1 minggu yang lalu melepas kurang lebih 700 terumbu karang buatan untuk menjaga ekosistem yang ada di pinggiran pantai. Yang mendengar suara saya, melihat gambar ini, silakan datang di Banggai Laut. Banggai Laut punya potensi wisata yang cukup menjanjikan. Bisa Anda lewat, kalau dari Jakarta, Makassar Luwuk, transportasinya cukup, bisa disediakan. Saya yakin Banggai Laut of the best. Wisata pantai Banggai Laut itu sesungguhnya pantai-pantai ini mirip-mirip saja Indonesia ya. Tapi yang menariknya pantai yang ada di Banggai Laut itu masih asri, masih alami, belum terkontaminasi dengan sampah-sampah yang ada. Makanya siapapun ayo kalau mau menikmati wisata pantai yang indah, ayo ke Banggai Laut. Banggai Laut Mola atau ayo ke Banggai Laut. Wonderful Indonesia, wonderful Banggai Laut. Banggai Laut Mola. Menikmati keindahan pantai seperti ini rasanya kita lupa sejenak dari rutinitas pekerjaan atau notifikasi medsos yang buru-buru harus dibalas. Berada di sini seakan kita merasakan ketenangan, apalagi deburan ombak membuat terapi alam bagi tubuh kita. Banggai Laut memang terkenal dengan pantai yang berpasir putihnya. Bukan hanya di pantai sini saja, tapi juga hampir di seluruh pantai yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Nah, sangat sayang bagi Anda apabila tidak mengunjungi wisata yang satu ini. Oh iya, di objek wisata Lambangan Pauno ini, kita bisa melihat batu karang yang lubang di bagian tengahnya. Mungkin ini terbentuk secara alami. Bagus ya, wah bagus ya, instagramable banget.
Tapi ternyata batu dengan lubang di tengahnya ini bukan satu-satunya yang berada di Banggai Laut loh. Ada satu lokasi yang menawarkan keindahan lain dari batu karang ini. Nah, saya akan ke sana. Bagaimana pemandangan di objek wisata Batu Lubang? Tetap di Pesona Indonesia. Perjalanan menyusuri pantai di Banggai Laut belum berakhir. Sepertinya Kabupaten Banggai Laut wajib masuk dalam daftar daerah liburan. Saya yakin Anda akan terhipnotis dengan keindahan-keindahan pantainya. Apalagi pantai-pantai di sini masih sangat alami. Belum banyak tersentuh dengan pengelolaan yang kadang merusak tampilan alami dari sebuah objek wisata. Nah, salah satu hal lain yang akan saya kunjungi hari ini adalah Batu Lubang. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah ada di Desa Pasir Putih dan kita akan lihat Batu Lubang, tapi saya akan naik perahu dulu nih. Ayo ikuti saya terus. Batu Lubang terletak di Desa Pasir Putih. Nah, untuk menuju ke sana, kita harus menggunakan perahu bermotor seperti ini. Biasanya, warga desa menyewakan perahu-perahu mereka untuk wisatawan. Jarak tempuh kurang lebih hanya 10 menit. Dan tenang pemirsa, selama perjalanan Anda akan disuguhkan pemandangan eksotik yang membuat perjalanan menjadi lebih santai. Setelah 10 menit, kita sudah sampai. Ya pemirsa, saat ini saya berada tepat di depan wisata Batu Lubang. Dan lubangnya sangat eksotis karena ini terbentuk dari hasil alam ya. Dan sayang sekali saya tidak bisa turun dari perahu karena ombaknya lumayan, arusnya ya lumayan besar. Jadi saya hanya melihat dari sini saja. Ini juga sangat eksotis karena cukup besar, kurang lebih 3 meter. Anda pernah merasakan rasanya sakit hati karena sudah dekat tapi tak bisa saling menyentuh? Ya, itulah yang saya rasakan kali ini. Padahal saya sudah berada tepat di depan Batu Lubang ini. Tapi karena ombak terlalu tinggi, perahu yang kami tumpangi pun tidak bisa merapat. Sedih bukan? Memang kami kemari di waktu yang salah pemirsa. Kami datang di mana hari sudah sore. Ada baiknya jika kesini pada waktu pagi hari agar perahu dapat merapat ke dalam. Ya. Mari lupakan tentang kesedihan. Kita nikmati dulu keindahan alami dari Batu Lubang ini. Batu karang yang menjulang tinggi seperti ini terdapat lubang di bagian tengahnya. Ini tercipta dari aktivitas alami dari ombak yang menabrak dinding-dinding batu. Batu Lubang juga terdapat di provinsi lain di Indonesia, seperti Batu Bolong di Bali dan Batu Bolong di Nusa Tenggara Barat. Tentu saja, dengan keindahan Batu Lubang di Banggai Laut ini dapat bersaing dengan Batu Lubang di daerah lain yang mungkin saja duluan terkenal. Setelah 10 menit menikmati keindahan Batu Lubang dari atas perahu, kami harus beranjak pulang karena matahari mulai tenggelam. Bye-bye Batu Lubang, nanti kami akan datang lagi ya. Yang pasti di waktu yang tepat agar kita bisa saling bersentuhan. Matahari mulai hilang di ujung sana. Malam akan menyapa. Perjalanan hari ini sungguh menguras energi saya. Rasa-rasanya kurang lengkap jika tidak ditutup dengan menikmati kuliner khas dari Banggai Laut. Onyop, begitulah makanan ini disebut. Bahan dasarnya adalah sagu. Ini merupakan salah satu makanan tradisional dari Banggai Laut. Cara buatnya terlihat simpel, tapi salah menuang air panas atau salah mengaduk, makanan ini bisa tidak jadi. Jadi memang harus ahlinya yang membuatnya. Nah, onyop dimakan berbarengan dengan kuah asam ikan batu. Rasanya tak sabar lagi untuk menikmatinya. Mari makan.
Wah, nggak terasa saya sudah seharian jalan-jalan di Kabupaten Banggai Laut. Sekarang waktunya saya untuk santap malam. Nah, di sini ada beberapa menu nih yang disediakan. Ada ikan bakar, ada juga sayur apa nih? Oh, ini sayur kangkung. Nah, tapi yang spesial di sini itu ada makanan khas dari daerah Banggai Laut. Ini adalah onyop namanya. Kalau di daerah lain biasa disebut dengan papeda. Pakai ikan dan juga ada kuahnya. Nggak sabar nih menikmati onyop ini. Ini pertama kali nih saya cobain onyop di sini dan ini juga punya tekniknya sendiri nih. Dia digulung-gulung seperti ini dan langsung ditaruh seperti ini. Bulat-bulat. Makanan ini memang terlihat sederhana, tapi jangan tanya tentang rasanya. Makanan kelas bintang 5 lewat. Menikmati makanan tradisional Banggai Laut menutup perjalanan saya di kabupaten paling timur di Sulawesi Tengah. Kata orang bijak, filosofi perjalanan adalah kata pulang. Dan rumah adalah tempat di mana Anda mendapatkan pelukan tanpa syarat. Berkunjunglah ke Banggai Laut, Anda akan merasakan rumah yang sesungguhnya.